Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang pertama itu merumuskan visi dan misi yang jelas. Merumuskan visi dan misi adalah langkah awal yang sangat penting dalam membangun arah dan identitas suatu lembaga, terutama dalam konteks lembaga pendidikan seperti pesantren, sekolah, atau organisasi keislaman. Kemudian yang A, visi. Visi adalah gambaran ideal dan jangka panjang mengenai masa depan lembaga yang ingin dicapai. Adapun contoh dari visi yang kuat dan inspiratif yaitu melahirkan generasi Qur'ani yang unggul dalam ilmu dan akhlak. Penjelasannya seperti generasi Qur'ani menetapkan pada nilai-nilai Islam dan kedekatan terhadap Al-Quran, unggul dalam ilmu, mengarah pada keunggulan akademik atau pengetahuan. Visi ini berfungsi sebagai bintang penuntun bagi seluruh kegiatan lembaga. Ia tidak bersifat teknis tetapi memberi arahan strategis jangka panjang. Kemudian ada misi. Tadi kan visi ini misi. Misi adalah penjabaran dari visi ke dalam bentuk langkah-langkah strategis yang lebih konkret. Adapun langkah-langkah utama untuk mewujudkan visi tersebut, misalnya kurikulum terpadu. Adapun dari contoh misi dari visi di atas yaitu menyelenggarakan kurikulum terpadu antara pendidikan agama dan umum, kemudian melaksanakan program pembinaan karakter berdasarkan nilai-nilai Islam, kemudian meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis keislaman. Baiklah, selanjutnya membahas kurikulum terpadu. Apa itu kurikulum terpadu? Kurikulum terpadu adalah sistem pembelajaran yang menggabungkan dua jenis kurikulum atau lebih ke dalam satu sistem pendidikan secara harmonis dan saling mendukung dalam konteks lembaga Islam seperti pesantren atau sekolah berbasis Islam. Kurikulum terpadu umumnya mencakup yaitu yang pertama itu ada kurikulum umum atau standar nasional. Kurikulum ini adalah kurikulum yang mengacu pada standar nasional atau SNP yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuannya adalah agar peserta didik menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan dasar sesuai dengan jenjang pendidikan mereka. Mata pelajaran yang termasuk dalam kurikulum umum yaitu IPA, ilmu pengetahuan alam seperti fisika, biologi dan kimia. Kemudian IPS, ilmu pengetahuan sosial, geografis, ekonomi, sejarah dan sosiologi. Kemudian yang kedua ada kurikulum diniyah atau keislaman. Kurikulum diniyah adalah sebagian dari sistem pendidikan Islam yang bertujuan membentuk kepribadian muslim, menanamkan nilai-nilai keimanan dan membekali peserta didik dengan ilmu-ilmu keislaman. Kemudian mata pelajaran yang umum diajarkan dalam kurikulum diniyah yaitu Al-Quran, hafalan atau tahfidz, tajwid dan tafsir dasar. Ya, kemudian ada hadis, pemahaman dan penghafalan hadis-hadis pilihan. Kemudian ada fikih, hukum-hukum Islam dalam ibadah dan muamalah. Baiklah, pembahasan selanjutnya rekrutmen dan kembangkan guru berkualitas. Guru adalah ujung tombak dalam proses pendidikan. Kualitas guru sangat menentukan kualitas output peserta didik. Oleh karena itu, proses rekrutmen dan pengembangan guru harus dirancang dengan cermat dan berkelanjutan agar dapat mendukung visi dan misi lembaga
secara optimal. Yang pertama, pendidikan formal yang sesuai. Syarat minimum pendidikan formal bagi guru adalah minimal setara atau S1 dengan latar belakang seperti pendidikan tarbiyah untuk mata pembelajaran umum, syariah usuluddin atau diniyah lainnya untuk mata pelajaran keagamaan. Tujuannya adalah agar guru memiliki pemahaman keilmuan yang kuat dan kredibel di bidang yang diajarkannya, baik itu ilmu umum maupun agama. Yang kedua, kompetensi pedagogik dan spiritual. Guru yang baik tidak hanya menguasai materi, tetapi juga memiliki kompetensi pedagogik dan kekuatan spiritual. Kompetensi pedagogik, kemampuan pengelolaan pembelajaran, memahami karakter siswa, menyusun strategi pengajaran yang efektif, dan melakukan evaluasi pembelajaran. Kompetensi spiritual, keimanan yang kuat, keikhlasan dalam mengajar, teladan akhlak, dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam. Gabungan dua aspek ini akan menciptakan guru yang bukan hanya mengajar tetapi juga mendidik dan membimbing secara ruhiyah. Kemudian yang ketiga, pelatihan rutin dan berkelanjutan. Pengembangan guru tidak boleh berhenti pada saat rekrutmen saja. Dibutuhkan pelatihan berkala agar guru terus berkembang secara profesional dan spiritual. Jenis pelatihan yang disarankan antara lain pelatihan kurikulum, manajemen kelas, teknologi pendidikan, pembinaan ruhiyah. Kemudian fasilitas dan lingkungan yang mendukung. Fasilitas fisik dan lingkungan belajar memiliki peran penting dalam menuju proses pendidikan. Lingkungan yang kondusif akan menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, dan produktif, sehingga memperkuat pencapaian visi dan misi lembaga. Yang pertama yaitu ada bangunan yang bersih dan aman. Kondusif bangunan harus memenuhi standar kenyamanan dan keselamatan, seperti kebersihan menjadi prioritas untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Keamanan, bangunan kokoh, bebas dari risiko roboh, memiliki jalur evakuasi, serta lingkungan yang tertutup dari gangguan luar yang tidak diinginkan. Kesehatan, dilengkapi dengan sanitasi yang baik, toilet bersih, tempat wudhu higienis, sirkulasi udara memadai seperti pencahayaan alami dan buatan yang cukup. Yang kedua, ruang belajar yang nyaman. Ruang kelas harus dirancang agar mendukung konsentrasi dan proses interaksi antara guru dan siswa secara maksimal. Karakteristik ruang belajar yang ideal: ventilasi dan pencahayaan yang baik, kursi dan meja yang ergonomis, suasana tenang, bebas bising, tata letak fleksibel. Kemudian yang ketiga, fasilitas menuju pendidikan. Yang pertama itu ada masjid atau musola, tempat ibadah yang menjadi pusat pembinaan ruhiyah. Digunakan untuk sholat berjamaah, halaqah, dan kegiatan keislaman lainnya. Kemudian perpustakaan Islam menyediakan buku-buku keislaman klasik dan kontemporer, tempat literasi dan pengembangan wawasan keilmuan siswa. Kemudian laboratorium, lab IPA untuk praktisi sains, lab komputer untuk penguasaan teknologi dan media pembelajaran. Kemudian pembinaan karakter dan spiritual. Salah satu tujuan utama lembaga pendidikan berbasis Islam adalah membentuk kepribadian yang berakhlakul karimah dan berwibawa Islamiyah. Oleh karena itu, pembinaan karakter dan spiritual bukan hanya pelengkap, melainkan inti dari proses pendidikan itu sendiri. Pembinaan ini mencakup kegiatan yang dirancang secara struktur dan konsisten yang bertujuan menguatkan nilai moral, akhlak, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Adapun yang pertama, program tahfidz dan
dan tadabbur Al-Quran, seperti tahfiz Al-Quran, yaitu program penghafalan Al-Quran secara bertahap dan terukur, kemudian dapat disesuaikan dengan target tertentu, misalnya juz 1 per tahun. Kemudian tadabbur Al-Quran, kegiatan membaca dan merenungi makna ayat Al-Quran, membantu peserta didik memahami nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam Al-Quran, bukan sekedar menghafalnya. Kemudian yang kedua, ibadah rutin dan amalan sunnah. Yang pertama itu ada sholat berjamaah, menjadi kewajiban utama dan sarana pembentukan kedisiplinan serta ukhuwah Islamiyah, menanamkan nilai Islam, tanggung jawab, keteraturan waktu, dan kekhusyuan dalam ibadah. Kemudian puasa sunnah, misalnya puasa Senin Kamis atau Ayyamul Bid'ah, mendidik kesabaran, keikhlasan, dan pengendalian diri. Kemudian kajian rutin, kajian keislaman tentang akhlak, fikih, sejarah Islam, dan motivasi spiritual. Kemudian biasa diselenggarakan mingguan bersama ustadz, alumni, atau tokoh-tokoh inspiratif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.